Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas video yang baru viral ya tentang masalah salah satu habaib yang mencela, mungkin bahasanya seperti itu, atau bukan mencela, mungkin lebih tepatnya kayak menghina atau merendahkan TGB ya. TGB ini kalau kita tahu bahwasanya beliau merupakan salah satu putra, nggak keliru ya, dari pendiri Nahdlatul Wathon yang ada di Lombok kalau nggak keliru ya. Kalau kita lihat, videonya ini, eee, itu sangat apa ya, kurang kurang pantas mungkin bahasanya seperti itu. Sebelum kita komentari, kita lihat dulu videonya ya. Sedih, ulama bisa diatur oleh pejabat yang meresmikan majelis zikirnya orang kafir. Bahasa di sini itu dikatakan adalah TGB itu meresmikan majelis zikirnya orang-orang kafir. Entah yang disebut masalah ini saya kurang paham juga. Majelis zikirnya orang-orang kafir ini, apa yang dimaksud adalah yang memimpin orang-orang Islam, kemudian pesertanya orang-orang kafir atau non-muslim, atau memang di sana ada perkumpulan dari orang-orang Kristen yang melakukan zikir versinya mereka. Apa begitu yang dimaksud, yang diresmikan oleh TGB? Lanjut. Berarti TGB itu penjilat bukan? Penjilat. Ini dikatakan begini, ketika beliau TGB ini meresmikan dikirnya atau majelis dikirnya orang-orang kafir, disebut TGB ini sebagai penjilat. Faktor penjilat dari mana? Kurang paham. Apa begini analoginya? Jadi TGB ini sering bersama dengan non-muslim, sehingga dengan sering bersama mungkin dapat simpati dari mereka, dan juga ketika meresmikan majelis zikirnya mereka, sehingga TGB ini dapat misalnya bahasanya itu manfaat dari itu, sehingga dikatakan oleh Habib ini TGB itu sebagai penjilat. Itu seperti itu mungkin nalarnya, atau seperti apa saya kurang paham. Kemudian kita lihat juga Presiden aja kita lawan, apalagi TGB. bahasa di sana itu ada bahasa begini, jangankan TGB begitu, presiden kita saja lawan, apalagi TGB, kita jitak kepalanya. Kalau nggak keliru begitu bahasanya. Bahasa ini kalau kita analogikan atau kita transfer ke bahasa kita sehari-hari, atau menurut bahasa kita sehari-hari, maka ini kurang pantas. Apalagi kalau kita lihat TGB itu lebih sepuh dari Habib ini. Sebenarnya begini, kalau kita itu di dalam mengungkapkan satu pendapat atau mengutarakan satu pendapat ketika tidak sesuai dengan orang di sekitar kita, maka kita boleh sebenarnya seperti itu, tapi dengan bahasa yang bagus. Kalau masih bisa hal itu disampaikan secara pribadi, kalau sama-sama di Lombok, dan ini orang-orang besar, sama-sama orang besar saya kira. Jadi Habib ini kalau ada media ke TGB itu bisa, karena ini sama-sama orang besar juga. Atau misalnya bukan orang besar, bolehlah disampaikan di media. Tapi begini, tidak dengan bahasa merendahkan begitu. Kalau dijitak kepalanya itu kan, itu kurang bagus juga, karena TGB ini adalah orang yang terpandang yang ada di Lombok. Kemudian ya begini, sebenarnya ketika seseorang itu mengatakan misalnya ini penjilat, misalnya TGB itu karena sering dekat dengan orang-orang kafir atau non muslim begitu, ataulah kita taruhlah dekat dengan pemerintah, tapi kalau pemerintah TGB itu mungkin ya tidak masuk dalam pemerintahan TGB ini, tapi kita analogikan begini, dekat dengan orang-orang kaya, yang orang-orang kaya ini non muslim misalnya begitu, ini dianggap sebagai penjilat. Maka kita analoginya begini, sebenarnya banyak dari kalangan habaib juga yang dekat dengan orang-orang non muslim seperti itu, yang dapat manfaat juga dari mereka, cuman memang tidak tampil secara wah saja di media atau di publik ya. Dan juga kalau kita istilahnya itu flashback ke belakang, seperti Habib Utsman yang dekat dengan pemerintahan Belanda kala itu juga hal itu sama sebenarnya. Jadi kalau dikatakan orang itu sebagai penjilat, sebenarnya dari sisi apa dulu sebenarnya? Dari sisi ininya dijelaskan. Ketika misalnya misalnya pandangan menurut pandangan kita, karena misalnya saya tidak setuju dengan orang ini karena dekat dengan orang ini, maka kalau hal itu tidak masuk dalam ranah yang tercela, dalam artian atau tanda kutip sebut saja kita sebagai penjilat, maka hal ini tidak perlu kita lontarkan. Kalau misalnya kita tidak senang, kan karena hati manusia itu siapapun karena tidak maksum, itu kadang ada hati yang seperti itu. Ketika ada orang dekat dengan ini
dirinya itu merasa tidak nyaman atau bahasanya itu iri. Maka ketika kita merasa tidak cocok atau tidak nyaman ketika seseorang dekat dengan orang ini, misalnya kita pandang tidak cocoknya misalnya karena selisih manfaat dari orang itu, maka kita tidak perlu mencacinya. Kita cukup melihatnya saja atau kalau kita ingin juga dapat manfaat dari orang itu ya juga mendekati begitu. Itu saja sebenarnya. Dan kalau kita balik lagi dalam pembahasannya, Habaib ini ketika dia mengatakan dengan bahasa begini ya, menurut saya kurang pantas itu. Jangankan yang TGB, presiden pun kita lawan. Maka ini ada dua menurut saya sih, yang di medianya. TGB ya di istihza, direndahkan. Kedua presiden ya juga direndahkan menurut saya. Ya menurut saya hal itu kurang bagus saja sebenarnya begitu. Dan menurut saya ini perlu ada apa istilahnya itu perlu diteruskan seperti apa langkah-langkah nanti yang dilakukan. Memang kalau kita lihat di videonya ini saya tampilkan di sini. Nah ini itu ada memang sudah dari jemaah dari TGB itu yang sudah mengklarifikasi terhadap Habaib tersebut. Apa maksudnya TGB itu sebagai penjilat begitu. Tapi kalau saya lihat Habaib itu ketika diklarifikasi, beliau itu siap menghadapi begitu. Ucapannya itu menyinggung seorang orang besar lah seperti TGB itu, dia siap seperti itu. Dikatakan sebagai penjilat di muka umum itu siap begitu. Ya bagus menurut saya itu menghadapi suatu masalah dia siap tuh dia menciptakan satu masalah siap menghadapi itu bagus menurut saya. Tapi sekali lagi bahasa yang dilontarkan itu menurut saya kurang bagus. Apalagi dikatakan bahwasanya beliau ada sebagai seorang panutan yang nanti semua tindak langkah ucapannya itu dicontoh oleh jemaahnya. Kemudian dia seperti itu bahasanya itu kurang baik seperti menurut saya begitu. Sebenarnya begini, kalau misalnya seperti yang dikatakan tadi, misalnya kita tidak setuju ketika ada seseorang yang mendekati orang lain misalnya, toh misalnya dia seorang pejabat atau non muslim, dia sebagai orang besar misalnya, kita anggap begini misalnya, dia sebagai orang besar sebenarnya tidak mendekati orang-orang yang non muslim atau seorang pejabat karena itu menjadi contoh atau qudwah yang kurang bagus. Maka kita katakan saja sebenarnya apa alasannya ketika seseorang ini mendekati non muslim yang kaya raya misalnya atau pejabat itu kurang bagus, apa sebenarnya sisi yang kurang baiknya sebenarnya. Tentu pandangan sisi kurang baik ini kita harus lihat atau pandang atau memakai kacamata syariat. Kalau memakai kacamata diri kita misalnya nafsu kita atau berdasarkan adat yang di sekitar kita, maka hal itu bukan tolak ukur atau bukan ukuran, karena nanti ukuran setiap adat misalnya atau nafsu seseorang itu beda-beda begitu. Jadi itu bukan ukurannya. Sekali lagi kalau misalnya kita memandang ada orang misalnya dekat dengan ini non muslim yang kaya atau dengan pemerintah atau dengan pejabat misalnya, kita katakan itu kurang baik, maka jelaskan di mana kurang baiknya. Misalnya menurut syariat ini begini-begini, menurut fikih ini begini-begini, dijelaskan saja seperti itu. Jadi orang melihatnya begini, oh ternyata ini pendapat yang disampaikan atau ketidaksetujuannya terhadap orang ini mendekati non muslim atau pejabat itu karena memang pandangan secara syariat, bukan keluar dari nafsunya. Karena begini, banyak dari kalangan kita itu ketika misalnya mandang ini sebenarnya tidak pantas mendekati ini, tidak pantas mendekati pejabat misalnya, itu bukan berdasarkan dari pandangan syariat, tapi berdasarkan pandangan nafsu atau adat yang dia temui di sehari-hari di lingkungannya begitu. Oleh karena itu, menurut saya ya secara pribadi, apa yang disampaikan Habaib itu di muka umum lagi itu ya, maka kurang pantas ketika menegur seorang panutan seperti TGB. Kemudian ketika ditanyakan begini, apa perbedaannya seseorang yang YouTuber yang menegur orang-orang besar misalnya itu di sosmed atau di YouTube dengan Habaib tadi? Maka menurut saya ada bedanya. Khususnya saya pribadi ya. Saya pribadi ini kalau menegur seseorang atau menyalahkan seseorang atau mengkritik seseorang itu dengan bahasa yang bagus. Kecuali orang-orang Wahabi ya. Orang Wahabi ini kan tempatnya berbeda karena kadang orang-orang Wahabi ini banyak di kalangan mereka itu
sebenarnya tidak paham terhadap apa yang disampaikannya, cuman ngomong saja begitu. Meskipun pakai terjemahan, di dalam dia memahami dalil itu dia ngomong saja begitu. Kalau tidak di ranah menegur, mengkritik orang-orang Wahabi, saya tetap memakai bahasa yang sesopan mungkin begitu, tidak mencela, merendahkan begitu, apalagi dengan bahasa menjita kepala. Karena bahasa menjita kepala ini kalau di bahasa sehari-hari kita itu kurang bagus, atau ini kurang ajar begitu bahasanya. Itu mungkin perbedaannya ya. Kalau di YouTuber khususnya saya itu menegurnya dengan bahasa yang bagus. Kemudian kalau yang pakai bahasa menjit atau yang apa, mungkin ini kurang baik gitu. Kalau bahasa bodoh mungkin masih ada di kitab. Tapi kalau dengan bahasa istihza, mencetak kepala, itu kurang bagus menurut saya. Mungkin itu tanggapan saya terhadap video yang viral ini ya, yang baru viral. Dari saya kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.